Barakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fid din, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat afiyah, sehingga kita masih senantiasa bisa berada di atas ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga, dan orang-orang yang berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, azakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Sebelum kita masuk hadis yang selanjutnya, senantiasa kita saling mengingatkan diri-diri kita ya, untuk menghadirkan istihdharun niyah di setiap keadaan ya, di setiap amalan. Hadirkan niat ketika duduk di majelis ya, hadirkan niat semata-mata ingin mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Kemudian juga kita meniatkan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, sehingga ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan diantara niat ketika seseorang belajar, niat yang ikhlas, yaitu dia menuntut ilmu ya, dia juga meniatkan untuk berusaha mengamalkan ilmu yang dipelajari. Baik. Setelah diamalkan ya, dia berusaha untuk mungkin menyampaikan ya, sesuai kemampuannya. Baik. Dan juga termasuk niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, dia berusaha menuntut ilmu ini semata-mata untuk menjaga agar syariat ini terjaga ya, tidak dimasuki oleh pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang ya, keliru. Baik. Oleh karenanya, ikhwan fiddin azakumullah, ya, senantiasa kita hadirkan hati kita, hadirkan niat kita ikhlas. Dan ketika kita menghadirkan niat, maka itu sudah terhitung pahala ya, berjalan itu. Mungkin berapa menit ke depan atau ya 1 jam mungkin ke depan ketika kita duduk, ya itu sepanjang itu pula pahalanya kita juga terus berjalan ya, pahala kita terus berjalan. Taib, ikhwan fiddin azakumullah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu yang dikenal dengan hadis Jibril ya, hadis Jibril. Dan ini masyhur di kalangan para ulama ya terkait hadis ini. Taib, qala al-muallifu rahimahullah, maratibuddin al-islam wal iman wal ihsan. Tingkatan agama Islam, iman dan ihsan ya. Taib, ini ucapannya Syekh Khalid Al-Juhani ya, bukan ucapannya Al-Imam An-Nawawi. Taib. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Umar radhiyallahu anhu aidan. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu juga ya, sebagaimana hadis yang pertama. Qala, ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dulu ya, kami pernah duduk ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Syadidus sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam ya, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safari. Kata Umar ya, laki-laki ini tidak nampak padanya bekas-bekas safar atau bekas-bekas perjalanan ya. Sebagaimana kalau misalnya di zaman dahulu ya, ketika orang bersafar itu kelihatan dia kalau misalnya dia habis bersafar ya, apalagi di padang pasir ya, tentu wajahnya berdebu, pakaiannya mungkin sudah berubah warnanya ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kata Umar ya,
tidak ada satupun dari kami yang mengenal orang tersebut, mengenal laki-laki tersebut. Tentunya kalau misalnya dia penduduk kota Madinah, pasti mereka kenal ini penduduk kota Madinah. Kalau dia dari safar, pasti apa? Pasti kelihatan tanda-tanda bekas safar ini orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang ini duduk menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian laki-laki ini menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya, ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, jadi ada berbeda penafsiran, ya. Sebagian ulama mengatakan dua pahanya ini maksudnya kedua tangannya ditaruh di kedua pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang lain, sebagian ulama yang lain mengatakan kedua pahanya ini, kedua telapak tangannya ini diletakkan di pahanya sendiri, ya, pahanya laki-laki ini sendiri. Taib, karena saking dekatnya ini, jadi hadap-hadapan, ya, lutut dengan lutut bertemu. Taib. Wa qala, kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada aku tentang Islam. Apa itu Islam?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, "Al-Islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam adalah engkau mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, kemudian engkau menegakkan salat, ya. Dan di sini beda, ya, menegakkan salat dengan adaus salat dengan iqamatus salat, ya. Kalau adaus salat, ya sekedar dia datang salat, menunaikan, sudah selesai, ya, selesai, menggugurkan kewajiban. Tapi kalau iqamatus salat, sebagian ulama mengatakan iqamatus salat itu dia senantiasa menghadirkan hatinya bahwasanya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal dia salat sampai apa? Sampai dia salam. Itu iqamatus salat. Menghadirkan hati, ya, ketika melaksanakan salat dia sedang menghadap kepada Allah sambil dia berusaha menegakkan hak-hak dalam salat tersebut. Itu namanya iqamatus salat. Kalau misalnya hatinya tiba-tiba terpikirkan ke perkara yang lain, dia cepat balik lagi, dia berusaha lagi balik. Ini saya sedang menghadap kepada Allah, seperti itu. Itu iqamatus salat. Kalau ada salat, ya dia salat, takbir, ya, ruku, sujud, ya, habis itu salam, sampai selesai sudah, gugur kewajiban. Hanya sekedar itu, ya. Baik, di sini katakan wa tuqimas shalah, dan engkau apa? Menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Baik. Wa tasuma Ramadan, kemudian apa? Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji, baik, ke Makkah jika engkau apa? Mampu untuk melaksanakannya, melakukan perjalanan ke sana. Baik. Kemudian laki-laki ini menjawab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban demikian, maka laki-laki ini menjawab, "Shadaqta, engkau benar." Nah, kemudian Umar berikan komentar, ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran dengan orang ini, ya. Kami heran dengan orang ini. Dia yang bertanya, kemudian dia juga yang membenarkan. Taib. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau orang yang bertanya itu, ya, secara umum pasti dia tidak tahu, menanyakan kepada menanyakan sesuatu yang dia tidak tahu. Tapi orang ini, ya, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Nah, maka kata Umar, fa'ajibna lahu. Ya, kami heran dengan orang ini, kami terkejut dengan apa? Ya, dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Qala, kemudian laki-laki ini kembali bertanya, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Taib. Kemudian Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Nabi SAW, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir, baik yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian laki-laki ini menjawab,
sodakta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Baik, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya apa? Maka yakinilah, ya, hadirkan dalam hatimu bahwa sesungguhnya Allah melihatmu, ya. Sebagian ulama mengatakan, bagaimana maksudnya ini? Anta budallaha ka'annaka tarahu, ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seakan-akan melihatnya di sini, engkau melihatnya dengan hatimu, ya, dengan mata hatimu. Taib, tentang keagungan Allah, ya, tentang keagungan Allah seakan-akan Allah berada di hadapanmu. Namun bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, ya, karena, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, ya, tidak ada yang bisa apa? Melihat Allah ketika di dunia. Ya, Allah hanya bisa dilihat di surga nanti, ya, melihat wajah Allah. Taib, makanya dikatakan apa? Kita apa? Maksudnya menghadirkan dalam hati seakan-akan kita melihat dengan hati kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya, fa akhbirni anis saati. Fa akhbirni anis saah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat tersebut lebih mengetahui daripada yang bertanya, ya. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu ini, ya, sama-sama tidak mengetahuinya, ya. Dan itu perkara yang gaib, hanya Allah yang tahu, ya, kapan tepatnya terjadi hari kiamat. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Yaitu ketika budak wanita itu melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ru'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Ya. Ketika engkau melihat orang yang tidak memiliki apa? Alas kaki, tidak punya sendal, tidak punya apa? Pakaian. Taib, orang miskin. Alata, ya, orang yang tidak memiliki apa-apa, ya. Kemudian apa? Penggembala kambing. Ya. Taib, yatatawwaluna fil bunyan. Mereka apa? Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, membangun bangunan. Taib. Nah ini. Jadi ini disebutkan apa? Beberapa tanda-tandanya. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, "Tsumman talaqa." Ketika selesai dia bertanya tentang perkara-perkara tersebut, maka laki-laki ini pun beranjak pergi, ya. Laki-laki ini pun beranjak pergi. Jadi tidak pamitan, cabut dulu ana, misalnya dia katakan cabut dulu, ya. Tidak ada, langsung pergi. Setelah selesai langsung pergi. Artinya, ya, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya, ya, ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, sudah tidak usah, lurus saja, jalan saja. Yang penting sampai sudah itu kebenaran, sudah itu. Ya, kebenaran yang penting sampai. Terserah orang mau komen ini, komen itu, jalan saja terus. Ya, makanya sebagian guru-guru kita menasihati, ya, kalau mau turun di medan dakwah sudah jalan saja terus, ya. Taib. Orang mau katakan begini begitu, ya, akan tetapi tetap menerima nasihat, tetap harus diterima nasihat. Namun apa? Intinya itu yang penting kita sampaikan kebenaran, tentu dengan cara yang hikmah, ya, bukan asal menyampaikan juga, ya. Mengenai apa komentar-komentar, ya, itu, ya, urusan belakangan itu enggak. Yang penting sudah kita sampaikan. Benar cara penyampaiannya, waktunya tepat, ya, bahasa yang digunakan juga tepat, ya sudah, ya. Kemudian apa? Berlalu pergi, tidak perlu misalnya, ini kan saya ini anak didik saya atau apa yang demikian dan demikian, seperti itu, ya. Nah ini, tsumman tolak, kemudian pergi saja, begitu saja, pergi begitu saja. Dia tidak ada di riwayat, ya, dikatakan apa? Dia memperkenalkan diri dulu, saya ini sebenarnya, ya, antum tidak kenal saya ini. Nah, misalnya begitu. Tidak ada begitu. Langsung pergi. Setelah sampai maklumat, selesai, khalas. Ya, seperti itu. Taib.
Tsumman talaqa. Kemudian dia pun beranjak pergi. Falabistu maliya. Kemudian kata Umar, kami pun sebagian mengatakan terdiam beberapa saat, ada juga yang mengatakan misalnya ini setelah berlalu beberapa waktu, ya, falabistu maliya. Tsumma qala li, kemudian Nabi bertanya kepadaku, ya Umar, ya, wahai Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau kenal siapa yang bertanya itu? Qultu, kemudian kata Umar, qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya laki-laki itu adalah Jibril yang telah datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian, ya. Rawahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, laki-laki di sini, ya, ikhwani fid din, azakumullah, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, laki-laki di sini itu malaikat Jibril alaihissalam, ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk apa? Seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang bersih, ya. Taib, bersih pakaiannya, rambutnya rapi, ya. Taib. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya, ya, nah, maksud dari engkau mempersaksikan syahadat la ilaha illallah ay tuqirru biqalbika wa tantiqu bilisanika. Ini maksudnya mempersaksikan dua kalimat syahadat itu, engkau mengakui dengan hatimu, wa tantiqu bilisanika, dan engkau ucapkan dengan lisanmu. Baik. Jadi ketika orang ingin mengakui dua kalimat syahadat, ya, ingin dia masuk ke dalam agama Islam, dia harus ucapkan sehingga dia sah keislamannya. Baik, dia harus yakini dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya. Yang inilah yang menyebabkan, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Thalib itu tidak masuk ke dalam agama Islam karena dia hanya meyakini dengan hatinya, ya, hanya meyakini dengan hatinya. Baik. Kata Abu Thalib, ya, dan sungguh aku mengetahui bahwasanya agama Nabi Muhammad itu yang paling yang paling benar dari semua agamanya manusia. Taib. Kalau sekiranya bukan karena celaan dan, ya, cemoohan kaumku, maka sungguh aku orang yang paling pertama untuk mengikuti agamanya. Engkau persaksikan bahwasanya aku yang paling pertama mengakui yang masuk ke dalam agama tersebut. Taib. Ini dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya sehingga tidak disebutkan dia Islam. Ya, dia meninggal dalam keadaan musyrikun kafir, ya. Baik, ini. Kemudian di sini disebutkan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, ya. Disebutkan di sini apa maksud dari konsekuensi dari Muhammad Rasulullah, ya. Yaitu muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah yang pertama, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan seluruh yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fima amara bihi, mentaati beliau dalam seluruh apa yang beliau perintahkan. Wal intihau amma naha anhu wa zajara, dan berhenti dari apa yang beliau larang, ya, atau yang beliau peringatkan. Kemudian yang keempat, ya, di situ tidak dituliskan. Yang keempat itu, ya, tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau contohkan atau apa yang beliau syariatkan. Itu konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Nah, kemudian kata beliau berkaitan tentang iman, ya. Antu'mina, kata antu'mina di situ adalah ay tuqirru wa tusaddiqu. Engkau mengakui dan engkau membenarkan. Itu engkau, karena ini iman, ya, kaitannya dengan amalan hati. Baik. Nah, beriman kepada Allah maksudnya apa? At-tasdiqu wal iqraru bi annahu subhanahu mawjudun mausufun bi sifatil jalali wal kamali.
Beriman dengan Allah maksudnya membenarkan dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Dan Allah disifati dengan sifat-sifat yang mulia lagi sempurna. Munazzahun an sifatin naqsi. Ya. Allah itu tersucikan dari sifat-sifat yang kurang. Wa annahu wahidun haqqun samadun fardun. Masya Allah, ini ya, kata beliau bahwasanya Allah itu satu esa, ya. Allah itu hak, Allah itu tempat bergantung, dan Allah itu esa, bersendiri, ya. Baik, khaliqu jami'il makhluqati, pencipta seluruh makhluk. Baik, mutasarrifun fi ma yasha'u yaf'alu fi mulkihi ma yuridu, ya. Allah apa? Mengatur atau bebas berkehendak dengan apa yang ada dalam kerajaannya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Itu berkaitan tentang iman kepada Allah. Jadi ini saya tidak bacakan semua, ya, yang pegang kitab saya tidak bacakan semua, ya. Jadi yang kira-kira yang ini yang perlu ditanbih itu saya bacakan. Baik. Kemudian beriman kepada hari akhir, ya, maksudnya at-tasdiqu biyaumil qiyamati, membenarkan adanya hari kiamat. Wa mashtamala alaihi minal i'adati ba'dal mauti, dan apa saja yang tercakup dalam hari kiamat tersebut berupa apa? Dikembalikannya seseorang setelah kematiannya. Taib, wal hasyr, adanya hari pengumpulan. Wan nashr, ya. Taib, hari apa? Dikumpulkan, dikembalikan, ya, dikembalikan pada hari kiamat tersebut. Wal hisab, adanya hisab, mizan, sirat, wal jannatu wan nar, ya. Taib, adanya surga dan neraka. Taib. Nah, itu berkaitan tentang hari akhir. Maksudnya hari akhir kita mengimani dengan seluruh apa yang terjadi setelah kematian, ya. Itu maksudnya beriman kepada hari akhir, membenarkan. Nah, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Maksudnya bi annallaha alima kulla syai'in. Ini juga di antara konsekuensi beriman kepada takdir disebutkan di sini. Baik, ada 4 ini, ya. Yang pertama, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Baik, wa qaddarahu, dan Allah menakdirkan segala sesuatu. Wa katabahu fil lauhil mahfudzi, dan Allah telah mencatat segala sesuatu di lauh al-mahfuz. Wala yahdutsu syai'un illa bi taqdirillah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Ya, semuanya sudah ditakdirkan. Kita duduk di sini pun juga itu sudah Allah takdirkan, sudah tercatat 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ya. Sudah tercatat kita duduk di sini, siapa-siapa itu duduk, si fulan duduk di sana, si fulan duduk di sana, ya. Dia datang dengan siapa, pakai baju apa, sudah tercatat semuanya. Taib. Nah, wa idza arada Allahu syai'an qala lahu kun fayakun. Ini. Taib. Jika Allah inginkan sesuatu terjadi, maka Allah tinggal berucap, ya, berfirman kun fayakun, maka terjadi sesuatu tersebut, ya. Maka di sini yang pertama itu al-ilmu. Taib. Al-ilmu. Ini konsekuensi beriman kepada takdir. Al-ilmu maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu. Baik, baik yang nampak, yang tersembunyi, baik yang terjadi atau tidak terjadi, ya. Baik, baik yang sebelum penciptaan langit dan bumi, apa saja yang terjadi atau tidak terjadi, itu Allah mengetahui seluruhnya. Baik. Yang kedua, al-kitabah, yaitu Allah mencatat segala sesuatu di lauh al-mahfuz. Taib. Yang ketiga, ya, taib, yaitu al-masyiah. Al-masyiah, Allah berkehendak melakukan apa yang Allah inginkan. Al-masyiah. Taib. Dan yang keempat, konsekuensi beriman kepada takdir, yaitu apa? Al-khalqu, Allah menciptakan segala sesuatu, ya. Allah menciptakan segala sesuatu, itu Allah yang menciptakannya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, ya, antalidal amatu rabbataha, di antara tanda-tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya.
ai sayyidatuha, tuannya. Taib, qila huwa kinayatun an kathratil uquqi. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini ya, antalidal amat rabbataha, ucapan itu kinayah ya. Kinayah dari makna ya, banyaknya terjadi kedurhakaan di menjelang hari kiamat. Yaitu di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya terjadi kedurhakaan. Taib, di tengah-tengah manusia. Ini yang pertama. Nah, contohnya apa? Fayu'amilul waladu ummahu mu'amalatas sayyidi amataha minal ihanati bisabbi wad-darbi wal istikhdami. Ini dia bawakan contohnya ini. Ya, kata beliau, apa maksudnya itu banyak kedurhakaan? Yaitu ketika seorang anak memperlakukan ibunya ya seperti perlakuannya tuan kepada budak wanitanya. Ya, berupa apa itu perlakuannya? Minal ihanati bisabbi, penghinaan dengan celaan. Mencela orang tuanya, dia cela orang tuanya. Baik. Masuk juga dia termasuk juga jenis bentuk kedurhakaan kepada orang tua itu, dia menjadi sebab orang tuanya dihina oleh orang lain. Ya. Oh, memang dia itu anaknya, ini dia itu memang. Nah, misalnya begitu. Nah, misalnya dia melakukan kemaksiatan, kemudian apa? Nah, orang tidak cela dia, tapi yang disalahkan siapa? Orang tuanya. Memang orang di sana tidak terdidik memang itu. Misalnya begitu. Dia punya orang tua itu tidak didik dia itu. Itu kan sama seperti ya, secara tidak langsung dia menghinakan apa? Orang tuanya. Taib, dia durhaka kepada orang tuanya, menjadi sebab orang tuanya itu dihina oleh orang lain. Seperti itu. Tapi beda dengan kalau dia sudah melakukan perbuatan yang amal soleh, yang kelakuan-kelakuan yang baik dilakukan, kemudian tiba-tiba orang tuanya dihina, itu beda. Itu bukan seperti itu. Maksudnya ini si anak melakukan perbuatan buruk, efek dari perbuatan buruknya ini orang tuanya dihina, jadi dihina sama orang lain. Seperti itu. Pahamin ya? Nah, seperti itu. Bukan maksudnya dia sudah melakukan, misalnya dia sholat 5 waktu di masjid, pergi kajian, kemudian ya melakukan amal soleh yang baik, kemudian tiba-tiba ada orang tidak suka, hasad dengan orang tuanya, hinalah orang tuanya anak ini. Bukan kita katakan anak ini durhaka pada orang tuanya, tidak seperti itu ya. Baik. Kemudian ini ketika seorang anak itu memperlakukan ibunya seperti perlakuannya tuan kepada budaknya. Seperti apa? Menghina ya, dengan celaan, wad-darbi, memukul orang tuanya, wal istikhdami, menjadikan orang tuanya itu pembantu. Ya, kalau kita katakan ini, misalnya contoh ya, antum ini kasih jadi pembantu, antum punya orang tua, pasti dia akan mengingkari itu. Tidak. Tapi sebenarnya apa? Keadaannya seperti itu. Dia jadikan orang tuanya seperti pembantunya. Taib, istikhdam. Taib. Dan juga ikhwan fillah azakumullah ya, kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ya, mengenal sunnah ya, menjalankan sunnah ini ya. Harusnya kita lah orang yang terdepan yang paling berbakti sebenarnya harus kepada orang tua. Ya. Berbakti kepada orang tua wajib. Setiap anak wajib ya, berbakti kepada orang tuanya. Kita yang sudah kenal sunnah, yang sudah ikut ngaji ya, harus jadi orang yang paling terdepan sebenarnya. Berbakti kepada kedua orang tua dengan apapun. Tapi kan saya punya orang tua ya masih lakukan bid'ah, masih ada melakukan ini, maksiat ini, begini. Itu urusannya dengan Allah itu. Antum tugasnya antum berbakti kepada orang tua. Doakan orang tua antum mumpung masih hidup. Iya kan? Berapa banyak anak-anak yang menyesal orang tuanya sudah wafat baru menyesal. Coba dulu ya, di CW itu masih ada ya misalnya. Coba dulu Ajus masih ada misalnya. Dilihat anak sudah seperti ini. Nah, itu. Artinya tidak ada kata terlambat ya. Meskipun orang tua sudah wafat, tetap kita masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, mendoakannya ya. Supaya kita tidak masuk dalam kategori yang ya, antalidal amatu rabbataha itu. Ya. Ketika anak menjadikan orang tuanya itu apa? Budak.
Taib, kita yang harusnya yang paling terdepan ketika berbakti kepada kedua orang tua, menjadi sebab-sebab kebaikan datang kepada orang tua. Bukan misalnya, oh sudah, saya kan sudah sunnah ini, saya punya orang tua masih jaga ikut-ikut acara bid'ah ini misalnya. Sudah hajar saja misalnya, hajar. Bukan hajar ya, hajar. Boykot saja orang tua misalnya. Jangan, antum doakan, antum yang paling berhak mendoakan itu. Taib. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Ketika seseorang wafat, terputus semua amalannya kecuali apa? 3. Illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau apa? Ilmu yang bermanfaat. Au apa ini yang terakhir? Au waladin sholih yad'u lahu, atau anak yang soleh yang senantiasa terus-menerus mendoakannya. Au waladin sholih yad'u, itu kan antum belajar bahasa Arab kan? Nah, itu yad'u fil mudhari ya. Di antara faedahnya kan istimrar. Artinya terus-menerus doakan orang tua. Orang tua masih hidup, sudah wafat, doakan terus. Ada sebagian anak lagi berpikir orang tuanya berhak mendapat doa itu ketika orang tuanya itu sudah wafat. Ya, ada demikian. Kan masih hidup. Urusannya itulah, urusannya saya sama Ajus sajalah misalnya begitu. Kan dia masih hidup, dia berdoa untuk dirinya sendirilah misalnya begitu. Nanti kalau sudah wafat baru nanti saya yang doakan. Ini salah, ini keliru seperti ini. Dia hidup ataupun sudah wafat, antum harus doakan orang tua itu. Ya, orang tua antum harus antum doakan. Mereka yang paling berhak antum mendapat kebaikan antum gitu. Ya. Taib, doakan supaya bisa dapat hidayah, mendapat petunjuk. Atau mungkin ada yang orang tuanya mungkin masih meninggalkan sholat 5 waktu, doakan. Boleh jadi mungkin ya orang-orang yang mungkin orang tuanya itu masih meninggalkan sholat 5 waktu. Karena kenapa ini? Di antara sebabnya mungkin anaknya tidak pernah mendoakan juga ini orang tuanya. Seperti itu. Ya, tidak pernah mungkin didoakan. Jangankan mendoakan, terpikirkan ketika mungkin dia berdoa, terpikirkan saja orang tuanya itu mungkin dia tidak. Ini. Jadi jangan, kita sudah ngaji, kita harus paling terdepan sebenarnya berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Taib. Jelas ini ya. Jadi seperti itu. Jadi berbakti kepada orang tua itu tidak hanya pada saat dia hidup, ya. Tapi ketika dia wafat pun kita harus berbakti. Mendoakannya juga bukan hanya nanti wafat, sebagian bahkan dibikinkan acara, supaya untuk mendoakan, ya. Sebenarnya ketika dia masih hidup itu dia harus doakan orang tuanya supaya dapat hidayah, supaya dapat ini, supaya dapat petunjuk, supaya mengenal sunnah, ya. Masya Allah. Bayangkan kalau antum menjadi sebab hidayah bagi orang tua antum, ya. Kemudian ini apa? Tidak lama berselang kemudian wafat dia, sudah kenal sunnah, wafat ini orang tua. Masya Allah, luar biasa antum punya, ya, pahala itu menjadikan orang tua antum bisa mengenal hidayah, bisa kenal sunnah. Atau misalnya yang tadinya masih bergelimang kemaksiatan, kemudian apa? Orang tuanya jadi mau sholat, mau demikian dan demikian, melakukan amalan soleh. Masya Allah, ini luar biasa ini anak-anak seperti ini. Taib. Nah ini. Kemudian, yatatawwaluna fil bunyan, maksudnya ini orang yang tidak punya sendal, ya, orang yang tidak memiliki pakaian, kemudian juga para fakir miskin, ya. Orang-orang yang penggembala kambing, ya. Taib, mereka ini yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Yatafakharuna fi tatwilil bunyan, berbangga-bangga dengan apa? Besarnya rumah mereka, bangunan mereka, ya, bangunan yang mereka bangun, saling membanggakan. Itu diantara tanda-tanda apa? Kiamat. Taib. Kemudian faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, yang bagi lil muslimi an yas'ala 'anil ilmin nafi'i. Sepatutnya bagi seorang muslim untuk bertanya tentang ilmu yang bermanfaat baginya. Taib. Wa yatrukas su'ala amma la fa'idata fihi. Dan apa? Hendaknya dia meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Ya, misalnya dia bertanya, misalnya ada yang bertanya, Ustadz atau ya Syekh, misalnya dia tanya, ya Syekh, ya, waktu setelah akhirnya kisah Nabi Yusuf dengan istrinya Abdul Aziz, apakah mereka menikah setelah itu? Tidak ada faedahnya nih. Apa faedahnya? Ya.
Ada pernah syekh yang ditanya tentang itu. Kemudian syekhnya menjawab apa? Syekh jawab, saya tidak dapat undangannya, ya. Saya tidak dapat undangan walimahnya. Kata syekh demikian. Imam Asy-Syafi'i juga pernah ditanya, apakah iblis itu atau syaitan itu mempunyai anak keturunan? Baik. Nah, kemudian dia bilang, ya, saya tidak menghadiri acara pernikahannya. Baik, baru dia bawakan ayat. Kalau memang iblis itu punya anak keturunan juga, ya, sebagaimana manusia. Baik. Artinya ini antum tidak tahu pun sebenarnya tidak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya ini antum tidak tahu pun sebenarnya tidak mudarat bagi antum. Justru yang antum tanyakan itu harusnya bertanya tentang ilmu yang bermanfaat. Di antara jenis ilmu yang bermanfaat yang dia sepatutnya, yang bagi di sini juga, yang bagi bisa bermakna juga wajib hukumnya. Yang bagi itu bukan hanya sekedar sepatutnya, tapi bisa juga maknanya wajib yang bagi itu. Taib. Di antaranya bertanya tentang ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang ketika ditanya hasilnya itu bisa berbuah amalan, gitu. Bisa berbuah amalan. Entah dia yang mengamalkan atau orang lain yang mengamalkan. Itu diantara pertanyaan yang bermanfaat, ya, diantaranya itu. Taib. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Taib. Kemudian yang kedua, min asalibit ta'limi an-najihati, ya, min asalibit ta'limi an-najihati, taib, uslubus su'ali wal jawabi. Di antara bentuk, ya, tata cara pengajaran yang baik, ya, atau uslub, ya, metode atau uslub ini lebih ke penyampaian, ya, taib, uslub bahasa, ya, penyampaian bahasa. Yaitu metode tanya dan jawab, metode tanya jawab. Ini diantara diantara metode pengajaran yang baik itu metode tanya jawab, ya. Bagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz, ya, taib, ya Muaz, apakah engkau mengetahui hak Allah kepada hambanya? Ini diantara. Taib. Nah ini. Jadi dalam hadis-hadis juga disebutkan banyak juga Nabi SAW itu bertanya kepada para sahabatnya. Ya, diantara metode pengajaran yang baik itu bertanya. Karena kenapa? Kenapa dia metode pengajaran yang baik? Karena jawaban yang dihasilkan dari atau faedah yang bisa dihasilkan dari tanya jawab itu akan tertancap kuat di dalam hati seseorang. Ya, jadi misalnya ini antum ada di halaqah, taib, ada di halaqah, kemudian ditanya sama gurunya, ya, jangan baru ditanya 1-2 kali sudah tidak mau hadir, ya. Ditanya 1 kali tidak bisa, kemudian tidak mau hadir sudah dia. Kenapa? Susah sekali di situ ditanya-tanya, misalnya begitu. Baru masuk halaqah ini misalnya, kemudian ditanya-tanya. Padahal ketika dia tidak bisa menjawab, dia dapat jawaban yang benar, ini akan menancap kuat di pikirannya, ya. Taib. Nah ini. Kemudian yang ketiga, arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadatan, 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi orang yang mampu. Kemudian yang keempat, arkanul imani sittatun. Rukun iman itu 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, ya, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita balik sedikit di ucapan dalam hadis, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, ya. Dan dia beriman kepada takdir baik yang baik maupun takdir yang buruk. Sebagian ulama mengatakan disebutkan di tanbih, ya, diulang penyebutan tu'mina itu, penyebutan dan dia beriman juga, ya. Kan kalau yang bahasanya pertama antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, itu kan atof semua itu, wa rusuli wal yaumil akhir. Kemudian diulang penyebutan wa tu'mina, ya, sebagian ulama mengatakan itu bermakna penekanan, ya, penekanan. Diulang lagi. Karena kenapa? Ya, banyak di kalangan manusia itu yang terjatuh dalam masalah takdir. Sebagian ulama mengatakan demikian. Di antara faedahnya. Kenapa diulang? Karena itu, ya, sebagai tanbih, ya, diberikan takkid, diberikan penekanan.
Karena banyak dari kalangan manusia itu jatuh dalam masalah takdir. Boleh jadi dia beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dia beriman, bagus keimanannya. Ketika berbicara masalah takdir, dia banyak terjatuh dalam apa? Masalah takdir. Entah itu dia menolak takdir kah, atau dia ya terjatuh dalam masalah takdir, ya. Taib, pemikiran yang menyimpang dalam masalah takdir atau yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Taib, kemudian yang kelima, nah, la yajuzu lil alimi an yuftiya biduni ilmin. Tidak boleh seorang yang berilmu itu berfatwa tanpa ilmu, ya, berfatwa tanpa ilmu. Tidak boleh dia. Taib. Nah, jadi apa? Seorang yang berilmu itu tidak boleh dia berfatwa tanpa ilmu, ya. Dan diantara pesan-pesan juga yang disampaikan sebagian ulama kepada murid-murid mereka ketika murid mereka hendak berdakwah, ya, mereka wasiatkan, mereka memberikan pesan biasanya apa? Nah, sering-seringlah mengucapkan wallahu a'lam, ya, sering-seringlah mengucapkan wallahu a'lam ketika apa? Ketika ditanya, ya. Artinya kalau memang tidak tahu, kalau memang tidak ini, ya, wallahu a'lam bissawab, seperti itu. Taib. Kemudian kata beliau hafizahullah, yang keenam, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba. Ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Mana yang menunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib? Yaitu apa? Yaitu Nabi tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Ya, karena hari kiamat itu adalah perkara yang gaib. Namun Nabi mengetahui tanda-tandanya dan itu berdasarkan wahyu juga. Nabi mengetahui apa? Tanda-tanda hari kiamat itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, jadi disebutkan sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui perkara yang gaib, ya. Tidak ada manusia yang mengetahui perkara yang gaib kecuali para nabi. Itu pun nabi setelah diwahyukan kepada mereka. Para nabi dan rasul kecuali setelah mereka diwahyukan kepada mereka. Taib. Sudah azan ini, ya? Taib. Kita azan dulu. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fid din, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, tasmiyatus su'alil hasani ilman wa ta'liman. Baik, menyebutkan pertanyaan yang baik, baik secara ilmu maupun secara pengajaran. Ini juga, ya. Baik secara
ilmu maupun pengajaran. Artinya ya, pertanyaannya itu berkualitas ya, pertanyaan itu berkualitas ya. Membuat pertanyaan itu yang ya berkualitas, bisa menjadi ilmu bagi orang lain, dan bisa pertanyaannya itu, hasil dari pertanyaannya itu bisa mengajarkan orang lain ya. Taib. Yang ke-8, al-haditsu fihi ilmun min a'lamin nubuwati. Yang ke-8, di dalam hadis ini terdapat ilmu di antara ilmu kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Taib. Faqad akhbara bima sayahdutsu ba'da mauti sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan perkara yang akan terjadi setelah beliau wafat ya. Itu di antaranya banyaknya terjadi ya, kedurhakaan kepada orang tua, orang-orang miskin, orang-orang yang ya yang fakir itu sudah tiba-tiba menjadi kaya ya, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Taib. Wa hadza minal ghaibil ladzi la yu'lamu illa an tariqil wahyi. Ini yang saya sebutkan tadi. Dan yang pengabaran Nabi SAW ini termasuk perkara yang gaib, yang tidak diketahui kecuali melalui jalannya wahyu ya, kecuali melalui diterimanya wahyu. Makanya saya sampaikan tadi, Nabi mengetahui tanda-tanda hari kiamat itu melalui apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ke-9, min suwaril wahyi an ya'tiya Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin. Di antara bentuk turunnya wahyu yaitu malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi dalam wujud laki-laki, seorang laki-laki ya. Baik, terkadang juga wahyu itu diterima melalui mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Nah ini. Terkadang Nabi apa seperti apa yang sudah pernah kita bahas di kitab Tauhid ya. Turunnya wahyu itu seperti gemerincing, ada suara gemerincing ya. Taib, itu wahyu. Nah, ini disebutkan di sini di antara bentuk diterimanya wahyu itu malaikat Jibril mendatangi Nabi dalam bentuk wujud laki-laki. Kemudian yang ke-10, yanbaghi lil muta'allimi an yata'addaba baina yaday muallimihi. Sepatutnya seorang pembelajar beradab di hadapan gurunya ya, beradab di hadapan gurunya. Termasuk juga seorang guru beradab juga di hadapan murid-muridnya. Baik. Tidak hanya berarti guru bebas sesuka hati begitu. Tidak juga. Guru juga beradab di depan murid-murid, harusnya begitu demikian ya. Baik. Karena kenapa? Karena majelis yang terbentuk di antara guru dan murid-muridnya itu majelis yang diberkahi. Itu ibadah ya. Baik, makanya harus dituntut ada adab di situ. Baik, kata beliau apa? Sepatutnya seorang pembelajar itu beradab di hadapan gurunya. Mana di dalam hadis yang menunjukkan beradab itu? Mana? Siapa yang tahu? Di dalam hadis itu yang menunjukkan kalau misalnya seorang murid itu beradab kepada gurunya. Itu sigo hadisnya. Berarti siapa yang gurunya di situ? Siapa yang guru, siapa yang muridnya? Kan saya tanya dalam hadis itu mana yang menunjukkan seorang murid itu beradab di hadapan gurunya? Mana? Siapa yang tahu? Ketika Nabi mengatakan dia tidak mengetahui daripada dia tidak mengetahui daripada ini. yang ditanya tidak. Itu. Yang lain? Ketika seorang laki-laki mendekati Rasulullah SAW, Meletakkan tangannya. Begitu. Berarti siapa yang murid di situ? Kan saya tanya, kan dia bilang sepatutnya seorang murid itu beradab di hadapan gurunya. Nah, yang jadi pertanyaan siapa yang murid dalam hadis itu? Siapa yang guru? Hah? Jibril yang guru. Muridnya siapa? Rasul. Jadi siapa yang beradab di situ? Hah? Umar dan sahabat yang lainnya. Ini kan orang tidak dikenal. Tuh.
Orang kan ini tidak dikenal, tiba-tiba datang kepada dorong guru ini, Rasulullah SAW datang kan? Tapi Rasulullah kenal ini, Rasulullah tidak memberikan reaksi apa-apa, menerima saja begitu kan? Apa yang dilakukan Umar? Umar tidak, siapa ngana misalnya begitu kan? Siapa? Kenapa ente tiba-tiba duduk ini di terompe Rasul ini misalnya begitu? Tidak ada, mereka diam saja melihat, mereka tidak bereaksi apa-apa, ya kan? Nah itu, ya, kalau kita bahasakan. Kasih biar dulu selesai dia menjelaskan apa yang dia mau sampaikan, baru bertanya atau baru apa, itu termasuk adab juga. Itu Umar di dalam hadis Umar tidak misalnya melarang ini laki-laki tiba-tiba datang gitu. Taib Umar melihat dan para sahabat yang lain melihat ini laki-laki datang, tapi Nabi menerima juga, Nabi menerima orang ini tanpa ada reaksi apa-apa, menerima saja. Ya, orang ini bertanya, Nabi menjelaskan juga, Nabi tidak merasa resah atau memperlihatkan hal-hal yang aneh misalnya. Taib, maka para sahabat juga pun diam, santai, mereka juga beradab, ya, beradab kepada gurunya. Itu yang maksudnya itu. Ya, paham ini, ikhwan? Taib. Kemudian nah, di sini juga yang ke-11. Idza ijtama al-islamu wal imanu fi nassin wahidin, kana likulli minhuma ma'nan mukhtalifun 'anil akhari. Jika terkumpul kata Islam dan iman pada satu nas, pada satu dalil, maka masing-masing dari keduanya itu memiliki makna yang berbeda dari yang lainnya. Jadi kalau misalnya kayak disebutkan di dalam teks hadis ini kan, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Nah, terkumpul dalam satu teks hadis. Maka apa? Islam itu beda maknanya dengan iman, karena terkumpul dalam satu hadis, ya, atau dalam satu nas, dalam satu teks, begitu. Nah, kata para ulama, Islam di sini ditafsirkan dia adalah amalan-amalan zahir, sementara iman dalam hadis ini adalah amalan-amalan batin. Ya, kata para ulama demikian. Baik. Namun kalau misalnya di sini disebutkan fayufassirul islama bil a'mali dhahirati, maka Nabi SAW menafsirkan Islam dengan amalan yang zahir. Wa yufassirul imana bil a'malil batinati, dan Nabi menafsirkan iman dengan amalan-amalan batin. Namun kalau dia cuma disebutkan Islam saja, maka sudah mencakup iman di dalamnya juga. Begitu pula ketika disebutkan iman secara bersendiri, maka apa? Dia apa? Sudah disebutkan Islam juga situ. Saya contoh apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Baik, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Maksudnya beriman maksudnya Islam juga di situ. Ada makna Islam juga di situ. Paham ya? Nah, inilah sama seperti kata yang seperti ini juga, kata albir wat taqwa. Nah, dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ditafsirkan albir di ayat itu adalah kebaikan. At-taqwa yaitu apa? Meninggalkan maksiat. Seperti itu. Paham ini? Jadi kalau dia disebutkan dalam satu teks bersamaan, maka makna dari kedua kata itu berbeda. Seperti tadi albir wa taqwa, kalau disebutkan disebutkan dalam satu teks, maka maknanya berbeda. Baik. Tapi kalau cuma disebutkan saja albir saja, berarti di situ ada takwa juga di situ. Ada melakukan amal soleh. Jadi albir di situ melakukan amal soleh, at-taqwa apa? Meninggalkan maksiat. Seperti itu. Saling tolong-menolonglah kalian dalam beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Itu maksudnya. Ya, pahamin ya. Begitu juga kayak kalimat apa? Fakir dan miskin. Nah, ya kan? Wal fuqara wal masakin. Kalau disebutkan yang disebutkan bersamaan, berarti berbeda maknanya. Fakir itu apa? Orang yang tidak mencukupi setengah kebutuhannya. Miskin orang yang tidak mencukupi kebutuhannya. Ya. Tapi tercukupi setengah kebutuhannya, namun untuk kebutuhannya dia tidak cukup. Tapi kalau disebutkan bersendiri, misalnya miskin saja, masuk juga di dalamnya orang fakir di situ. Paham ini? Nah, seperti itu. Taib.
Kemudian yang selanjutnya, yukrahu tatwilul bina'i. Makruh ya, meninggikan bangunan. Wa tashyiduhu mimma la tad'ul hajatu ilaihi. Nah, dibatasi di sini ya. Kata beliau, makruh meninggikan bangunan dan mengokohkan bangunan ya. Taib, dari perkara-perkara yang sebenarnya dia tidak butuh-butuh amat ya, tidak butuh-butuh amat dia meninggikan bangunan itu, tidak butuh dia. Ya. Begitu pula menguatkan bangunan, misalnya tidak mengokohkan ya. Tidak terlalu butuh dia. Namun kalau butuh berarti boleh. Ya. Hilang hukum makruhnya. Kalau memang dibutuhkan harus meninggikan bangunan misalnya. Baik, misalnya orang punya rumah ya, lantai 1. Kalau misalnya dia sudah tercukupi, tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat ya. Kemudian dia mau tinggikan bangunannya, dia mau kasih lantai sampai lantai 9 misalnya, lantai 10 misalnya, makruh hukumnya. Ya. Taib. Namun kalau memang ada hajat di situ, dia mau bangun apa misalnya, dia mau taruh di lantai 2 apa, lantai 3 apa, ya. Taib. Nah, itu maka apa? Maka itu tidak mengapa, boleh. Taib. Kemudian yang 13, min asyratis saati in ikasul umuri, ya. Di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu terbaliknya segala perkara, terbaliknya perkara, ya. Bihaisu yasirul murabbi murabbian. Taib, ini saya agak kurang, ini dia punya apa ini? Yasirul murabbi murabbian ini ya. Wallahu alam. Intinya apa? Terbalik segala perkara. Wasafilu alian, orang yang rendah itu menjadi orang yang tinggi, orang yang punya kedudukan, itu maksudnya. Terbaliknya segala perkara, ya. Di antaranya juga kebenaran dianggap kebatilan, kebatilan dianggap kebenaran. Itu juga di antara tanda-tandanya ya. Terbaliknya perkara. Baik. Kemudian yang ke-14, yan bagilil hukami wa nuwabihim wal ulama'i alla yahtajibu duna hajatin nasi wa masalihihim. Baik. Sepatutnya bagi hakim ya, atau pengganti dari hakim, begitu pula ulama, orang-orang yang berilmu, sepatutnya dia tidak alla yahtajibu duna hajatin nasi, tidak menghindar dari hajat-hajatnya, hajat-hajat dan kemaslahatannya manusia. Dia tidak menghindar, ya. Misalnya ada orang punya hajat apa ingin dia sampaikan, ya. Jangan dia menghindar. Baik. Nah, sepatutnya bagi hakim demikian. Baik. Kemudian yang ke-15, masyru'iyatu tahsini thiyabi, disyariatkannya memperbagus pakaian, wal hayati, memperbagus penampilan. Hayat ini keadaan, tapi ya kalau saya terjemah penampilan ya, memperbagus penampilan. Wan nadzafati inda dukhuli alal ulama'i, dan juga apa? Disyariatkannya bersih ketika ingin bertemu dengan ulama, ketika bertemu dengan orang yang berilmu. Wal fudola'i, bertemu dengan orang yang memiliki keutamaan. Wal muluki, dan bertemu dengan para pemimpin. Ya, disyariatkan kita memperbagus pakaian. Mana yang menunjukkan ini? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW, Rasul SAW, ya, memperbagus pakaian. Taib. Dan juga ya, ini bertemu dengan disebutkan di sini bertemu dengan ulama, fudola, al-muluk, makhluk semua ya, bertemu dengan makhluk. Nah, bagaimana kalau bertemu dengan Rabbul Alamin, misalnya sholat, ya, taib, disyariatkan memakai pakaian yang baik, ya, yang bagus. Taib, pakai wangian, memperbagus keadaan, ya. Taib. Taib, sebagaimana diriwayatkan juga ada seorang sahabat itu, ya, Tamim Ad-Dari, ya. Tamim Ad-Dari itu mau melakukan sholat malam, ya. Dia beli pakaian seharga 1.000 dinar. Ya, 1.000 dinar mata uang emas ya. Nah, 1 dinar itu berapa? Berapa gram? 4,5 atau 2,5 atau 4,5 itu? 4,5 ya, 4,25 ya. 4,25 gram emas kalau 1 dinar. Kalau dikonversi 1 juta per gram,
Ya taruhlah kita hitung-hitung, taruhlah 4,5 juta ya, atau 4 juta lah kita hitung. 1 dinar 4 juta. 4 juta kali 1.000, 4 M. Harga pakaiannya 4 M. Jadi bukan apa? Astagfirullahaladzim. Jadi dia beli 4 M mau pakai sholat malam. Tamim Ad-Dari, sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal itu, Tamim Ad-Dari ya. Baik, beli pakaian harga 4 M. Ya, saya ulang ya, 4 M. Nolnya 9. Baik, mau pakai sholat malam. Kenapa? Ya, kata para ulama, karena apa? Kalau seseorang berniat dia, ya, memperbagus penampilannya karena Allah, ya, maka Allah akan bantu dia untuk menyempurnakan ibadah yang akan dia kerjakan itu. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau seseorang dia berusaha memperbagus penampilannya karena Allah, ingat ya, karena Allah, dia memperbagus penampilannya karena Allah, berarti untuk beribadah nih, baik, maka Allah akan bantu dia untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Baik, Allah akan bantu dia untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Ini bajunya yang dipakai sholat malam wajib atau sunnah? Sunnah ya, sholat malam. Harganya 4 M bajunya. Kalau kita konversi ke rupiah 4 M. Bukan gamis 500.000 tunggu diskon. Ya, Masya Allah. Artinya ini nasihat untuk kita semua ya, termasuk yang berbicara juga, anak, antum, akhwat wal ummahat, semua kita semua berbagus banget. Anak-anak kita, ya, anak-anak kita itu kasih belajar pakai pakaian yang bagus, apalagi berkaitan tentang masalah ibadah. Taib. Kalau memang dia pakaiannya bagus, tiba-tiba dapat yang murah, alhamdulillah, ya, nurun ala nur, ya. Ya, cahaya di atas cahaya ya. Ya, dapat yang bagus ya, misalnya yang ori baru apa? Baru murah harganya misalnya. Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi peci atau apa. Jangan peci saja pinjam misalnya. Ya. Allah musta'an. Peci saja pinjam. Tas atau apa pinjam misalnya gitu. Ya, sebisa mungkin kita pakai yang punya sendirilah, seperti itu. Ya, biar susah-susah yang penting pakai punya sendiri. Taib. Ya, meskipun pinjam ya sah-sah saja, yang penting dia jaga hak-hak ketika dia pinjam ya sah-sah saja sebenarnya. Pahamin ya? Gamis pinjam, celana sirwal pinjam, mukena atau khimar atau apa yang lainnya pinjam semua, misalnya begitu. Ya. Tidak ada usaha mau beli pinjam atau saya pinjam saja, nanti mau kasih balik nanti lama, siapa tahu dia ikhlaskan misalnya. Ini ya lebih parah lagi nih. Taib, ini ya lihat perhatikan ya. Ya, 1.000 dinar, 4 M harga mau pakai sholat malam. Ya, maka dikatakan para ulama, kalau orang itu berhias untuk Allah, maka Allah akan bantu dia untuk menyempurnakan ibadahnya tersebut. Ya, Allah akan bantu dia untuk menyempurnakan. Termasuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, pakai pakaian yang bagus. Yang menuntut ilmu, pakai pakaian yang bagus. Ya. Kata para ulama, "Man lam yukrimil ilma, lam yukrimhul ilmu." Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Ya. Sesuai dengan kadar pemuliaannya kepada ilmu tersebut, maka begitu pula kadar ilmu tersebut di dalam dirinya. Lihat. Ya. Kadar pemuliaannya sesuai dengan kadar pemuliaannya kepada ilmu tersebut, maka begitu pula bagian orang itu terhadap ilmu tersebut, bagiannya dia. Posisinya dia terhadap ilmu tersebut sesuai dengan kadar pemuliaannya. Seperti itu. Ya, malam yukrimil ilma lam yukrimhul al ilmu. Apalagi ini hadir di majelis, ya, hadir di majelis. Terus, kemudian yang terakhir, ya. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya majelis ilmu syar'i, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, ya. Kemudian juga didatangi oleh malaikat Jibril. Ini tentu ada majelis ilmu syar'i sini penting, ya. 1 pekan sekali, ya, minimal kita ini punya jadwal rutin lah, ya. Artinya kita tidak usah muluk-muluk
tuntut semua ikhwah itu ikut halaqah misalnya. Tidak usah muluk-muluk kita tuntut semua ikhwah harus punya halaqah ini, halaqah A, halaqah B. Cukup dia kalau misalnya dia kemampuannya 1 pekan 1 kali hadir di majelis untuk memperkuat keimanannya, ya, menambah amalannya misalnya, ya, tidak masalah. Alhamdulillah. Kalau rutin dia kerjakan, itu menjadi apa? Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, ya. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus dilakukan. 1 pekan 1 kali, ya, terus menerus rutin dilakukan. Tapi misalnya dia selalu lakukan ini, misalnya ini contoh dilakukan, ya mungkin 6 bulan dilakukan rutin dia, tiap bulan tiap pekan rutin. Nah, sudah selama 6 bulan. Qadarullah di hari tersebut sakit dia. Yang kalau misalnya dia sehat, dia bisa hadir. Maka sakitnya dia itu, diamnya dia di rumah, dia tetap mendapat pahala itu. Ini kelebihan apa? Kalau rutin menghadiri majelis, ya, rutin mengerjakan amalan. Sama juga amalan-amalan yang lain. Misalnya antum rutin sholat sunnah misalnya sholat witir antum rutin. Tiba-tiba di satu momen tertentu antum lupa, atau misalnya antum misalnya ada hajat atau ada darurat misalnya antum tidak bisa kerjakan. Ya, yang kalau misalnya tidak ada itu semua, tidak ada penghalang-penghalang itu, darurat atau yang semisalnya, antum bisa kerjakan. Maka tetap antum dapat pahalanya, ya, tetap antum dapat pahalanya. Itu diantara keistimewaan kalau apa? Amalan itu terus menerus dikerjakan. Menghadiri di majelis, ya. Ajak teman-teman yang mungkin ya sudah jauh dari majelis, ajak. Yang belum kenal majelis, ajak, ya. Ajak mereka ke majelis. Tidak ada ruginya antum. Ya, paham tidak paham, ya, mengerti tidak mengerti, antum apakah antum langsung bisa amalkan atau tidak, itu urusan lain. Yang penting antum hadir di majelis. Ya. Tenang, antum mendapatkan ketenangan. Malaikat menaungi antum. Kita duduk sekarang di sini, itu hakikatnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis itu malaikat apa? Bertumpuk-tumpuk itu sampai ke atas langit. Ya, bertumpuk-tumpuk itu. Tapi malaikat itu bertumpuk-tumpuk sampai ke atas langit itu. Sebagian malaikat yang lainnya itu memanggil malaikat-malaikat yang lain. Kalau kita bahasakan ya. Ayo di sini, isimu di apa ini? Dah tahu ya? Dah tahu Pak Fer ya? Dah tahu sini ada majelis, berkumpul sini. Berkumpul-kumpul mereka, sayapnya mereka saling apa? Saling ya, menutupi sampai bahkan apa? Menutupi ini orang-orangnya. Cuma memang kita tidak lihat, tapi kita dituntut mengimaninya. Ya. Taib. Ada seorang yang munafik ya, yang dia nyinyir dengan hadis tersebut. Dia pergi ke majelis pakai sandal dari paku. Nah, ditanya sama temannya, kenapa pergi majelis ilmu pakai sandal pakai paku? Kan ada hadisnya itu, kalau nanti malaikat itu sayapnya akan dia bentangkan di majelis ilmu. Saya mau tahan dengan paku ini sayapnya malaikat tersebut. Ya, cash, ya, langsung dapat cash. Itu paku itu yang menancap di kakinya. Ya, paku itu sendiri yang dia pakai itu menancap di kakinya. Jadi ini juga pelajaran bahwasanya jangan kita nyinyir dengan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang lain. Bisa-bisa cash langsung dibayar kita di situ hukumannya itu. Ya ikhwan, ya, orang menegakkan sunnah ini demikian dan demikian, jangan antum nyinyir. Ya, karena hukumannya bisa jadi langsung cash diberikan ke antum. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh orang-orang yang munafik di zaman dahulu ya. Taib. Kemudian sebagai tambahan sedikit, kata para ulama mengenai hadis ini ya, pentingnya hadis ini. Nah, kata beliau Al-Qadi Iyad rahimahullah mengatakan, hadzal haditsu qad istamala ala syarhi jami'i wadha'ifil ibadati adh-dhahirati wal batinati. Hadis ini telah mencakup padanya penjelasan seluruh amal ibadah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Min uqudil imani, berupa ikatan-ikatan keimanan, wa a'malil jawarihi, itu amalan-amalan anggota badan, wa ikhlasis sarairi, keikhlasan hati, wa tahaffuzi min afatil a'mali, menjaga diri dari perusak-perusak amal. Ya, hatta, hingga kata beliau, hatta inna ulumas syari'ati kullaha raji'atun ilaihi. Seluruh ilmu syar'i itu kembalinya kepada hadis ini. Ya. Karena kenapa dalam hadis ini disebutkan apa itu rukun Islam, rukun iman, apa ini ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat ya. Kata beliau seluruh ilmu syar'i itu kembali kepada hadis ini. Wa mutasyaibatun minhu, dan bercabang dari hadis ini ya. Ini kata Qadiyat. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah mengatakan, hadza hadisun azimun. Ini adalah hadis yang agung. Qad istamala ala jami'i wadha'ifil a'mali adh-dhahirati wal batinati.
telah mencakup pada hadis ini seluruh amalan-amalan yang zahir dan batin. Wa ulumus syari'ati kulluha raji'atun ilaihi. Dan perhatikan itu, wa-nya itu bukan waw ataf ke yang sebelumnya ya, yang sudah belajar nahwu. Wa ulum itu ya. Tetap dibaca wa ulum itu. Wa ulumus syari'ati kulluha raji'atun ilaihi ya. Ilmu syar'i seluruhnya itu kembali kepada hadis ini. Wa mutasyaibatun minhu, dan bercabang dari hadis ini. Kenapa? Lima tadammanahu min jam'ihi ilmu sunnati ya. Karena meskipun ringkas ya, min jam'ihi, meskipun ringkas, jadi itu kalimat pemisah ya, min jam'ihi itu. Meskipun ringkas, hadis ini mencakup ilmu tentang sunnah ya, ilmu tentang sunnah. Ya, bahkan dikatakan ya, hadis ini ummus sunnah ya, sebagaimana disebutkan Al-Qurtubi rahimahullah, fayasluhu fi hadzal hadithi an yuqala fihi, maka pantaslah dalam hadis ini disebutkan hadis ini bahwasanya dia adalah innahu ummus sunnati, hadis ini adalah induk dari sunnah. Lima tadammanahu min jumali ilmi sunnati, karena tercakup di dalam hadis ini keseluruhan ilmu sunnah ya, ilmu sunnah. Kama summiyatil Fatihatu ummal Qur'ani, sebagaimana dinamakannya surat Al-Fatihah sebagai ummul Qur'an. Ya, karena Al-Fatihah itu ya, seluruh surat yang ada dalam Al-Qur'an selain Al-Fatihah itu menjelaskan, hakikatnya menjelaskan tentang Al-Fatihah itu sendiri ya, menjelaskan tentang Al-Fatihah. Sebagaimana juga ilmu tentang hadis, hadis-hadis juga ya, sunnah-sunnah juga itu kembali kepada hadis Jibril ini ya. Lima tadammanatsu min jumali ma'anil Qur'ani. Nah, ini karena surat Al-Fatihah itu tercakup padanya ya, keseluruhan dari makna-makna Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis Jibril. Semoga apa yang kita usahakan di malam hari ini berbuah pahala di sisi Allah, dan apa yang kita usahakan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah, dan Allah SWT menjadikan ilmu ini yang bermanfaat. Dan jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina ya. Jangan lupa kita doakannya di tiap sujud kita atau di waktu-waktu yang mustajab, kita doakan. Jangan sampai kita lupakannya. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah SWT memberikan mereka kemenangan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.